Halo para Gabuters, dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Saya Gary atas nama kru Begadang Film mengucapkan salam jumpa. Pada kesempatan kita kali ini saya akan merangkum alur cerita dari film yang berjudul Marlin. Film ini dirilis pada tahun 2020 dan dibintangi oleh aktor BKN asal Austria yang juga pernah berperan pada film Bayets 2014. Yap, dia adalah Paul Hessler. Cerita dari film ini akan berfokus pada Frank, seorang pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk menculik seorang wanita. Tapi segalanya berubah ketika dia jatuh cinta pada wanita tersebut dan tidak mematuhi bosnya, yang memaksa bosnya melakukan penculikan sendiri, dan pada akhirnya dia harus melawan bosnya untuk membebaskan wanita tersebut. Oke gengs, tanpa banyak spoiler di awal, stabilkan posisi kalian and let's get started. Cerita diawal dari Frank yang menunjukkan kebolehannya dalam menghabisi target-target operasinya pada sebuah klub malam. Setelah itu dia kembali ke bosnya dengan membawa sebuah koper yang berhasil diambilnya. Sebagai tanda terima kasih, bosnya ingin memberikan Frank waktu untuk berlibur. Tapi dengan satu syarat, yaitu dia harus melakukan satu tugas terakhir, sambil si bos menunjukkan foto seorang wanita. Nah, di sini nih gengs, walaupun Frank seorang pembunuh bayaran, tapi dia adalah seorang yang punya jiwa besar layaknya seorang pria sejati. Dia pun langsung membantah si bos dengan berkata kalau targetnya tidak boleh ada wanita atau anak-anak, dan menanyakan si bos kenapa harus wanita tersebut. Si bosnya pun menjawab karena ayah dari wanita tersebut adalah rekan bisnisnya yang tidak berpegang pada kesepakatan. Tugas Frank hanya menculik anaknya dan membawa kepada si bos, untuk sekedar mengingatkan ayahnya kalau dalam dunia bisnis harus berpegang pada kesepakatan. Yap, gengs, mungkin begitulah yang terjadi dalam peradaban mafia-mafia kelas atas. Was ist damit? Wie wichtig es ist, sich an Abmachungen zu halten. Oke lanjut, Frank pun menerima tugas tersebut dan langsung pergi meninggalkan si bos. Scene selanjutnya kita diperlihatkan pada seorang wanita yang keluar dari rumah dan langsung menaiki motornya lalu pergi. Yap, dia adalah Marlin, target buruan dari Frank. Di sisi lain terlihat Frank sedang membuntuti Marlin hingga ke suatu tempat, di mana di tempat tersebut adalah makam dari ibunya Marlin. Di makam tersebut Marlin seolah berbicara dengan ibunya dan terlihat sangat sedih. Di sini terlihat juga Frank sedang mendengar pembicaraan Marlin. Dan setelah selesai berziarah, Marlin pun pergi. Frank pun mengikutinya. Hingga malam tiba di suatu pub, di mana di pub tersebut tempat Marlin bekerja, terlihat Frank terus membuntutinya dari kejauhan. Di saat Marlin sedang melayani para pengguna pub, datanglah seorang pria yang coba merayunya. Pria itu terus merayunya untuk mengajaknya berkencan, tapi Marlin terus menolak. Hingga pria itu pun pergi dengan penuh ambisi. Ich will aber mit dir was trinken. Versuchst du doch bitte anderes Mädel raus, sind genug da. Pada saat Marlin akan pulang, pria tersebut dan temannya kembali menghampiri Marlin dan lagi-lagi pria tersebut coba merayunya, tapi Marlin tetap menolak. Dan karena pria itu terus memaksa dan kali ini paksaannya sudah menggunakan fisik, Marlin pun menampar pria tersebut. Hal itu membuat pria tersebut murka dan balik memukul Marlin dan Marlin pun terjatuh. Hingga datanglah Frank yang dari awal telah memantau mereka, kemudian langsung saja menghajar pria tersebut. Dan karena pria tersebut bermental tempe nih gengs, dia pun kabur tanpa syarat. Kemudian Frank datang menghampiri Marlin dan menanyakan keadaannya, sembari menawarkan untuk mengantarnya pulang. Marlin yang masih merasakan ketakutan akhirnya menyetujui untuk diantar oleh Frank. Setiba di rumah, Marlin mengucapkan terima kasih dan ingin turun dari mobil. Tapi Frank yang mulai memberikan perhatian pun tidak mau pertemuan itu berakhir begitu saja. Akhirnya dia menawarkan bantuan untuk membersihkan lukanya Marlin. Seperti skenario-nya nih gengs, kembali lagi Marlin menyetujuinya. Setelah selesai membersihkan lukanya Marlin dan karena sudah larut malam, Frank pun menginap di rumahnya Marlin. Pada keesokan harinya karena semalam belum sempat berkenalan, mereka pun berkenalan. Setelah itu, Marlin menawarkan Frank kopi. Marlin pun beranjak untuk membuatkannya.
Frank yang ditinggal sendiri, dia mulai merasakan kebingungan atas sikapnya yang tidak menjalankan perintah bosnya. Yap, gengs, mungkin dia kebingungan karena dia mulai merasakan benih-benih cinta yang mulai tumbuh. Lanjut, setelah itu Frank berpamitan untuk pulang. Marlin yang juga mulai merasakan aura cinta, ia pun mencoba mengajak Frank untuk menemaninya menonton drama kesukaannya yang akan diputar sore nanti. Den spielst du gerade wieder und den würde mir eigentlich Dan Frank pun menyetujuinya. Yoi gengs, sampai di sini sudah dapat kita simpulkan bahwa Frank lebih memilih cintanya daripada pekerjaannya. Singkat cerita, sore pun tiba, terlihat Frank datang menjemput Marlin dan kemudian pergi menonton. Setelah selesai menonton, mereka pun berkencan, saling berkenalan lebih dekat. Marlin pun menceritakan kehidupan dan latar belakang keluarganya. Tapi di sini Frank memilih untuk tidak menceritakan tentang kehidupannya. Kemudian setelah selesai berkencan, Frank pun mengantar Marlin pulang ke rumahnya. Dan ketika Frank ingin berpamitan pulang, aura cinta mereka seakan tak terbendung lagi. Dan terjadilah genjot-genjotan. Buset deh, baru kenalan anjrit. Oke lanjut, singkat cerita keesokan harinya Frank terbangun duluan dan memandang Marlin penuh kecemasan. Dan dia pun pergi tanpa memberitahukan Marlin. Setelah dia pergi beberapa saat, kemudian Frank kembali ke rumahnya Marlin. Dia dikagetkan dengan pintu kamar yang sudah terbuka. Ruangan pun berantakan dan ternyata nih gengs, Marlin telah diculik oleh si bos. Sementara Frank menyelidiki keadaan, ada seorang pria berdiri tepat di hadapannya yang adalah anak buah kepercayaannya si bos. Dia adalah Garon. Frank pun langsung menanyakan keberadaan Marlin sambil menodongkan pistol kepadanya. Dan Garon pun menjawab kalau Marlin sudah diantar oleh anak buahnya kepada si bos. Kemudian Garon menyarankan Frank untuk melupakan Marlin dan kembali fokus ke pekerjaannya. Hast dich wohl ein wenig in die Kleine verschaut. Setelah itu Garon pun beranjak pergi, lalu Frank pun terdiam dan menatap foto Marlin sambil berpikir langkah apa yang harus dia ambil. Scene selanjutnya kita diperlihatkan pada Frank yang menuju ke tempat bosnya bermaksud ingin menanyakan keadaan Marlin. Tapi Frank dihadang dan dipukuli oleh Garon. Frank pun coba untuk melawan, tapi pacarnya Garon yang bernama Lola dengan sigap menodongkan pedang kepadanya. Dalam keadaan terjepit, Frank sadar kalau dia belum siap untuk melawan geng tersebut. Dia pun terdiam dan diseret keluar oleh salah satu anak buahnya Garon. Garon pun mengancam akan membunuhnya kalau dia coba untuk kembali sebelum urusan bos dan ayahnya Marlin selesai. Und sollte er versuchen, vor dem nächsten Vollmond wiederzukommen? Dir sämtliche deiner Knochen brechen sollen, wenn du ihn nochmal aufkreuzen solltest. Setelah itu kita diperlihatkan pada Frank yang langsung pergi ke rumah teman lamanya yang bernama Felix. Frank bermaksud meminta bantuan Felix untuk menghubungi seorang wanita untuk menyediakan senjata buatnya. Awalnya Felix menolak dengan alasan setelah menikah dia sudah tidak bekerja lagi dengan geng tersebut. Frank pun menceritakan semua yang terjadi padanya dan dia ingin membebaskan Marlin. Mendengar cerita dari Frank, istri Felix merasa sangat kasihan dan memaksa Felix untuk segera menghubungi wanita tersebut. Was bin so davon? Nimmt Felix die Hände in die Hand und ruft die Kaiserin an. Felix pun dengan berat hati menelpon wanita tersebut. Setelah selesai Felix menelpon, Frank pun pergi ke tempat wanita tersebut. Yap gengs, wanita ini adalah ketua salah satu geng yang ada di kota itu dan yang biasa dipanggil Permaisuri. Ich brauche Handfeuerwaffen, Hand- und Nebelgranaten, Messer für den Nahkampf und irgendwas mit. Warum glaubst du, dass ich dir jetzt was verschaffe? Singkat cerita, selesai mendapatkan senjata, Frank pun langsung ke tempat di mana Marlin disekap. Dan setiba di sana tanpa banyak berkata-kata, satu persatu para penjaga dibasmi habis olehnya. Di sisi lain, Garon yang melihat penjaga-penjaganya dihabisi, akhirnya dia memerintahkan Lola untuk menghadang Frank di salah satu sisi tempat tersebut. Dan dia tetap menjaga di pintu masuk di mana si bos dan Marlin berada. Lola pun pergi dan langsung menghadang Frank. Pertarungan mereka berdua pun berlangsung alot. Tapi seperti kita ketahui bersama nih gengs, Frank terlalu tangguh untuk seorang wanita. Akhirnya Lola berhasil dibunuhnya.
Beralih ke Garon. Garon yang melihat Lola terbunuh, dia sangat marah dan langsung mengambil senjatanya dan menghampiri Frank. Sambil berbicara meremehkan Frank, Garon melepaskan tembakan yang hampir mengenai Frank, sehingga membuat Frank sempoyongan. Setelah keduanya berpapasan, Garon pun memutuskan untuk keduanya saling mengadu kecepatan dalam menembak, untuk membuktikan siapa yang terbaik di antara mereka. Dan karena Frank yang lebih memiliki kecepatan dalam menembak, akhirnya Garon pun berhasil dibunuhnya. Setelah Garon berhasil dibunuh, Frank pun langsung menuju salah satu ruangan di mana di ruangan tersebut si bos dan Marlin berada. Setiba di ruangan tersebut, nampak terlihat ada perbincangan antara Frank dan si bos mengenai apa yang sudah terjadi pada mereka. Setelah beberapa saat berbincang, si bos pun ingin mengambil senjatanya untuk menembaki Frank. Dan di sini lagi-lagi Frank menunjukkan kecepatannya dalam menembak nih, gengs. Nicht deine Grenzen aufgezeigt haben. Si bos pun tewas seketika. Marlin pun datang menghampiri Frank dan memeluknya sambil menangis. Kemudian mereka berdua pun meninggalkan tempat tersebut. Film pun berakhir. Ya, segitu doang ceritanya, gengs. Pertama kali nonton film ini saya merasa bakal seru pas endingnya. Tapi sayangnya adegan penculikan Marlin yang tidak ditampilkan dan sosok ayah Marlin yang menjadi penyebab penculikan tidak dimunculkan di sini. Sehingga menurut saya tidak ada pengembangan karakter dari masing-masing peran dan terkesan cerita yang monoton. Tapi oke lah, di sini saya sedikit terpuaskan dari karakter Frank yang tidak banyak bacot, diam, kalem, tapi gesit dalam menghabisi lawan-lawannya. By the way, gengs, kalau kalian ingin request film-film terbaik kalian, tempelkan requestan kalian pada kolom komentar ya. Oke, gengs, dan cerita yang bisa kita petik dari film ini adalah bagaimana kekuatan cinta dapat merubah seseorang dari buruk menjadi baik dan sebaliknya. Akhir kata, saya Gary atas nama mafia-mafia yang berada di Burgos, Spanyol mengucapkan gracias por ver yang artinya terima kasih sudah menonton. Keep up the spirit and don't give up. Hasta la vista, gengs. Sabrek.